kau main konten ya, itu loh, lalu mulai bagus sih katanya. Ya aku dalam hati ya seneng seakan-akan, wow aspirasi aku mewakili masyarakat sampaikan. Jadi, bang tolong dong kopi roda, bang tolong kopi roda. Jadi kalau bilang itu pesanan bukan pesanan, tapi pesanan masyarakat yang berkomentar di video yang sebelumnya. Istri di rumah tuh bilang sudahlah berhentilah. Yang takutnya kayak ada yang tidak senang terus melakukan hal yang tidak diinginkan. Tapi aku pikir aku rasa tidak kali ya, karena Punggung Palembang ini kan baik. Ya balik ke hal tadi. Tapi kalau ke tim pikir dulu. Tapi kalau diajak jadi wakil wali kota langsung siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dingin-dingin, hujan, didatangi oleh selebritis TikTok. Rian Kemas. Terlalu lebay kalau selebritis. Jadi apa nyebutnya? Tetap seorang konten kreator. Konten kreator. Tapi pengunjung, saya menyebut Bung Rian selebritis TikTok untuk Sumsel karena bapak yang viral saat ini. Viral apa nakuti? Viral sedikit nakuti sih. Sejak kapan Bung Rian ngurusi TikTok? Kalau TikTok itu kurang lebih 2 tahun. Ada. Ya, jadi berawal dari awalnya sih kami sama rekan-rekan antik itu bermain komedi. Yang di YouTube ya? Di TikTok. Oh di TikTok. Ya. Oke, terus? Jadi bermain komedi, melihat adanya politik waktu itu kalau tidak salah pencalonan legislatif. Oke. Jadi aku pengennya Cak Manu sih bisa berperan sebagai seorang caleg, tapi yang punya sifat negatif. Oke. Jadi contohnya kayak caleg bagi-bagi duit, bagi siraman kan. Jadi di situ masih standar lah katakan penontonnya kan. Tiba-tiba pas viralnya itu setelah gagal caleg. Gagal caleg. Iya. Caleg gila ya. Sudah selesai pemilihan, pikir aku, kayak mana lah nih negatifnya. Jadi balik jualan waktu itu langsung ke rumah Mas Wawan. Itu kan base camp antik kan. Punya inisiatif, ini tiang listrik ini bagus kali ya. Jadi adalah sebuah video yang hampir mirip dengan itu gesturnya, tapi ini keren kalau dibuat politik kan. Dia dibuat politik, seakan-akan benar-benar kalah caleg jadi kemarin tuh. Oke. Sambil ngopi apa sekarang? Ini Bung Rian mendatangi ruang podcast ini karena permintaan dari beberapa pengunjung. Banyak yang ngechat Bung Rian, minta didatang ke Bung Rian Kemas untuk dan tanda kutip lah ya klarifikasi. Tapi saya bicara dulu yang soal caleg gila tadi. Ini pengunjung kalau kalian tahu, sebenarnya ada satu kata yang sempat mau diblok oleh TikTok saat karena kata itu adalah kata yang katanya ya, kalau di Palembang sih omong jorok ya. Iya. Coba ceritanya tuh. Jadi kemarin tuh jangan disebutin katanya, iya. Jangan disebutin, bahaya nih. Kata-kata itu tuh sebenarnya dapat dari Instagram. Ada wong gilo teriak yang itu kan ya kan. Jadi kucu box sebuti. Nah, yang kata-kata 2 miliar itu benar-benar dengar dari seorang caleg yang katanya duit aku habis ini, gagal caleg ini. Jadi kata-kata itu kusimpul ke dalam satu kata dan sebuah video. Jadi akhirnya video itu ya di luar dugaan juga bakal booming gitu kan. Jadi setelah itu booming, jadi heran deh kata kau ini gilo, balik lagi kau ini yang gilo kemarin ya itu nah. Tidak, tapi kan ada satu kata yang kata kasar di Palembang yang dipakai di video itu yang sempat TikTok larang, ya kan? Ya, jadi tetap diblok oleh TikTok, terus banding diboleh ke TikTok. Nggak bisa diboleh ke? Nah itu kurang tahu juga masalah bisa banding kan kalau di TikTok, jadi dicoba dibanding, akhirnya diperboleh oleh TikTok. Ya, tapi ini pengunjung maaf ya kata itu tidak bisa saya ungkapkan di sini, itu bahasiakan berdua saja lah. Nah sekarang viral lagi. Iya, dengan konten yang sampai masuk Kompas dan Tribun. Iya, sama yang caleg juga tuh sempat masuk juga. Ya. Di Tribun, di Kompas kemarin kan. Ya, karena banyak yang ngomong itu beneran ya. Iya, banyak menduga itu video asli padahal cuman parodi. Jadi dari parodi itulah dipikir, oh ini masa pencalekan udah selesai. Jadi sharing-sharing lah sama teman-teman antik. Apalah sih ke depannya ini? Jadi ada masukan,
Cubo jadi wali kota, tapi tetap wali kota yang punya sifat negatif, tapi bukan berarti harus menyindir satu sama lain, bukan, tapi emang komitmennya tuh ada kan kalau di film tuh RT yang sifatnya negatif. Betul kemarin bawa caleg yang sifatnya negatif, alhamdulillah sukses kan. Jadi Rian Cubo untuk jadi seorang calon wali kota yang punya sifat negatif gitu nah. Oke. Dan yang kemarin kan yang viral kan soal Bung Rian ini apa ya, dalam artian menyampaikan keresahan masyarakat soal jalan. Iya. Oke. Itu idenya dari mana? Kita kupas idenya dulu. Kalau ide itu awalnya bulan puasa. Bulan puasa sama Cek Wan waktu itu. Cek Wan ya? Ya, nak buka bareng sama Cek Wan. Cek kita cari makan be. Lewatlah kami di Jalan Sultan Mansur. Itu yang pertama kali. Jadi pas di Sultan Mansur itu punya ide, Cek itu banjir Cek. Cak Manu kalau kita buat konten berenang. Awalnya banjir apa? Jalan rusak, jalan tuh rusak. Jadi genangan yang cukup dalam. Jadi Cak Manu kalau kita konten di situ, aku nak berenang di situ. Nah, mengingat waktu itu posisinya macet, tidak memungkinkan. Ya. Jadi cuma ngoyok-ngoyok bae di situ. Nah, setelah ngoyok terjun tapi tidak, cuma jalan bae ngoyok kan. Dengan kata-kata ya kalau aku jadi wali kota, ini akan kuperbaiki. Tapi kalau aku ingat itu kan dengan kata kutip. Ya. Jadi pas di posting itu lumayan penontonnya, puluhan ribu kan. Puluhan ribu penonton. Nah, dari situ banyak juga yang Kak Cubo di sini, Cubo di sini. Dan akhirnya ada teman juga, seniman juga. Dia katanya ada kecelakaan di 10 Ulu. Wish. Masuk di lubang. Jadi dia beneran itu? Iya beneran. Jadi dia nelpon. Bisa enggak Yan bantuin buat konten di sini? Sudah kapan ya? Ya mungkin minggu kan. Karena waktunya kosong cuma minggu. Nah, hari itulah ngajak Cek Wan juga ketemu sama beliau. Jadi kami konten bertiga. Nah, setelah konten bertiga itu udah tembus 100.000 lebih penontonnya. Wow. 100.000 lebih. Nah, di komentar itu hampir dapat sekitar 70 lebih komentar yang menunjukkan Kak, Cubo Kak di depan Kopi Roda. Jadi punya inisiatif, kaget lah mungkin karena Kopi Roda kan belum hujan. Nah, kebetulan lagi duduk juga sama Cek Wan, sama anak-anak antik juga. Jadi begitu duduk hujan deras, Cek, rewangnya aku be, kemana aja Cek Wan? Aku nak buat konten Cek. Di mana? Di apa? Kopi Roda. Nah, kebetulan di Kopi Roda itu, wih Cek, dalam nih Cek. Aku main punya konten, pengen nak berenang kan. Jadi aku coba di sini baik. Nah, makanya dicoba di situ. Nah, tapi kan gini, Bung Rian, yang menarik dari konten beliau ini bukan hanya aksinya, tapi kata-kata yang Bung keluarkan bersama tim Antik, sehingga tepat kan ke sasaran. Itu kayak mana? Improvisasi, spontan atau dirancang? Sebenarnya itu bukan masalah ini ya. Mungkin ada yang bilang, oh ini bakal tertuju ke satu salon. Bukan, sebenarnya di persimpangan itu kan banyak nih. Bukan di calon wali kota, tapi juga ada calon gubernur, ada calonnya. Di situ puluhan banner besar-besar, tapi depannya jalan rusak, gitu nah. Kayak di depan Pusri kan, wih ini ada calon wali kota, ada calon gubernur. Tapi kalau pikir-pikir, ini harganya mahal, puluhan juta. Tapi seandainya banner ini dialihkan ke jalan, mungkin lumayan lah kali bisa menutupi, gitu nah. Tapi ngapa coba dialihkan ke jalan? Jadi itu keluh kesah, ayo buat konten dulu lah ini kayak itu nah. Makanya keluarlah kata-kata seperti itu. Oh, ini bagus idenya itu, bagus. Iya, karena luar biasa. Di persimpangan ini pasti ternyata banner calon wali kota, calon gubernur besar-besar, lumayan. Kalau sempat kutanya loh, advertising ku telepon, Kak itu berapa lah kalau kira-kira masang? Oh itu sekitar puluhan juta katanya. Seandainya kalau puluhan juta itu dialihkan ke jalan rusak yang ada di depan banner itu, mungkin jalan itu mungkin bagus sekali kan, lebih bermanfaat buat masyarakat selain banner itu. Tapi kok harus banner itu nah? Ada dampak positif abis konten tempat itu diberesi atau dibenari? Kalau dampak positifnya ada. Di mana tuh? Di Sultan Mansur sama di Kopi Roda. Cepet gak? Atau kayak mana? Kalau di Sultan Mansur, kalau tidak salah 3 hari atau 4 hari setelah video itu viral. Tapi yang di Kopi Roda belum 1 kali 24 jam sudah ditindaklanjuti. Itu masyarakat ngasih tahu Bung Rian?
Bung mau kasih ya udah di ini. Ya kemarin kebetulan ada juga yang ngomong, kau main konten ya, itu loh, mulai bagus sih katanya. Ya aku dalam hati ya seneng seakan-akan, wow aspirasi aku mewakili masyarakat sampaikan. Jadi, nah ini benar pengunjung, niatan baik dari Bung Rian dan kawan-kawan Antik, Cekwan dan kawan-kawan yang lain tersampaikan, dan ini bentuk kritik satir yang sangat bagus untuk pemerintah. Tapi jujuran Bu, kemarin kan yang viral kan dianggap itu pesanan seseorang atau pesanan dari lawan politik. Kita sebut langsung lah PJ yang sekarang sedang menjabat. Jujur benar tidak? Kalau pesanan lawan politik itu tidak ada, tapi kalau pesanan orang ada. Pesanan dari masyarakat yang berkomentar tadi. Bang, tolong dong kopi roda, bang, tolong kopi roda. Jadi kalau bilang itu pesanan bukan pesanan, tapi pesanan masyarakat yang berkomentar di video yang sebelumnya. Jadi clear nih pengunjung, Bung Rian udah memberikan klarifikasi pesanan masyarakat, bukan lawan politik. Bukan lawan politik. Dan setelah itu viral video yang kita bicara yang jalan rusak. Dihubungi oleh beberapa orang yang dalam artian punya kepentingan. Kalau menghubungi ada sih kemarin katanya. Kau disuruh siapa itu? Kate, gue ngomong kan. Kau kalau ada gabung ke sini baik gitu. Jadi pikir aku ini kan situasi katakanlah memanas. Mungkin ada yang menggoreng-goreng kali kan sehingga mungkin tertuju ke satu paslon atau tuju ke seorang PJ kan. Jadi pikir aku untuk saat ini tidak dulu berurusan dengan politik. Tapi tetap buat konten-konten politik yang mengedukasi. Yang kemarin juga makanya dibuat di air mancur video tentang begitu kumuhnya air mancur itu. Besinya yang tadinya harusnya putih sekarang sudah jadi hitam, logo benderanya sekarang sudah lumutan. Jadi dibuat dengan gimmick seperti giveaway, ada lomba hadiah 200.000 tapi diundi setelah air mancur dibersihkan. Nah entah sampai kapan dibersihkan kita tidak tahu. Tapi gini nih, ada satu pertanyaan besar sekarang ini yang menonton video itu tiba-tiba hilang, tidak ada lagi di TikTok. Nah itu juga yang kita bingung. Harus dijelaskan oleh Bung Rian. Sebelum ngopi Bung, biar enak nih Bung Rian. Karena banyak yang bertanya nih, tahu-tahu habis viral hilang nih. Ada apa? Ya video itu pun 4 hari setelah video itu viral baru dapat notifikasi dari TikTok bahwasanya melanggar komunitas. Oke, terus? Oke, jadi dicoba dibanding, tetap ditolak dengan alasan video itu melanggar challenge yang sangat berbahaya. Itulah bingung kok challenge berbahaya, challenge-nya di mana kayak itu nah. Bahayanya di mana? Karena pas diingat kan banyak juga konten-konten yang lebih dari itu, yang malah berendam nih yang di Banyu gitu kan. Ini cuman kayak itu tiba-tiba dapat notifikasi video Anda melanggar komunitas karena melakukan challenge yang sangat berbahaya. Jadi bisa diterangkan ke pengunjung, bukan Bung Rian ya yang menghapus. Sama sekali tidak menghapus. Kalau mau bukti ya boleh ketemu, nanti dilihatin. Bahwasanya di situ ada tulisan konten Anda melanggar komunitas. Ya pengunjung, tadi saya lihatkan, saya sebagai jurnalis dan ini adalah produk jurnalis, saya mengecek dulu dan Bung Rian melihatkan benar-benar video itu masih ada, cuma melanggar. Jadi tidak ada omongan Bung Rian dibayar untuk menghapus, itu tidak benar. Saya juga menyatakan tidak benar. Makanya banyak juga ada yang ketemu, kenapa dia hapus tuh video? Ya aku bilang, kalau aku sih nggak ngapus, malah kasih lihat, nih ini masih ada nih. Tapi dari entah kenapa dari TikToknya menghapus atau ada laporan atau gimana kita nggak tahu. Tapi memang tidak ada kan maksud dari Bung Rian membuat konten itu untuk apa ya, mengarah ke satu politik, gerakan politik. Kalau mengarah ke gerakan politik itu sama sekali tidak ada, karena memang video yang dibuat itu kan udah dikonsep dari 1 tahun yang lalu menjadi seorang katakanlah tokoh politik yang negatif, yang tidak perlu dicontoh, yang sifatnya tidak benar gitu kan. Jadi bisa dibilangi untuk maupun legislatif maupun wali kota itu tetap kita berperan sebagai orang yang punya sifat buruk yang tidak boleh dicontoh. Jadi pokoknya tidak ada sama sekali itu. Oke. Nah sekarang kalau ada yang berminat nawari untuk kerjasama, tim nih sudah banyak tim pemenangan, tim sukses dari ini,
Mau nggak? Kalau untuk saat ini seperti yang sudah dibicarain tadi, kayaknya belum dulu karena situasi kan masih mulai memanas kali ya. Nanti kalau udah mulai adem atau gimana ya mau sih jadi, kalau tim kayaknya nggak mau. Jadi apa? Mungkin kalau mau jadi wakil aja, wakil wali Wali kota. Iya. Kurang ajar. Oh, yang punya duit kalau yang jadi wakil. Tapi penting loh punya apa ya, wakil yang mengangkat popularitas. Iya. Ya? Kan sudah populer. Siapa tahu kan baik ada salah satu calon itu bagus tuh, banyak masanya kan. Masa di TikTok. Masa di TikTok. Tapi masa gitu. Iya. Nonton setidaknya. Bung, kapok enggak? Kalau kapok sih tidak sih, yang malah seneng. Tapi tadi ngomong istri di Iya. rumah cemas. Ya memang Ayo. istri di rumah tuh bilang sudahlah berhentilah. Yang takutnya kayak ada yang tidak senang terus melakukan hal yang tidak diinginkan. Tapi aku pikir aku rasa tidak kali ya, karena Bung Palembang ini kan baik. Awak takut ambilan diri. Bung Palembang ini baik. Jadi mudah-mudahan cuman hal masalah kayak itu tidak diperpanjang lah. Apalagi sifatnya kan positif. Baca ya enggak? Ini pengunjung dengeri itu bentuk apa ya, bentuk ungkapan yang tulus tuh, tidak ada maksud untuk ke arah manapun. Iya. Jangan diganggu lah. Kalau untuk ngarah kemanapun tidak ada, tapi siap mengarah kemanapun asal jadi wakil wali kota. Dan bayarannya pas. Baik, pengunjung saya akan bertanya. Tadi berkali-kali nyebut antik. Iya. Siapa orang-orang antik itu? Nah, antik itulah ada orang yang paling berjasa di setiap konten yang saya buat. Karena antik itu adalah bagian dari kesuksesan konten itu sendiri. Karena kadang waktu lagi kosong pengen konten ya ajak anak antik. Jadi setiap konten itu anak antik selalu dilibatkan. Terus kalau konten tidak langsung di-share. Tapi ditanya dulu sama teman-teman antik. Oh, ini bahaya dak? Ini bagus dak? Ini itu dak? Kata teman-teman, oke, cobalah di-posting. Baru kita posting. Tapi yang terakhir, yang video jangan rusak, kawan-kawan nanti terkena dampak juga ada. Oh iya, nah aku dihubungi juga nah gara-gara kau. Yang paling kena dampak itu katakanlah senior antik ya, yang kayaknya yang tua itu dia banyak ditelepon. Ini lagi dicari uang gitu. Ya, dicari uangnya. Tapi memang itulah Cekwan. Cekwan itu selalu mensupport, selalu memberikan edukasi buat kami mungkin pendatang baru lah untuk menuju dunia komedi, karena Cekwan kan sudah ketuaan kan di dunia komedi. Jadi setiap kali kami melakukan hal yang mungkin agak menyimpang, Cekwan dulu. Jangan itu, jangan. Kadang kami bandel dikit. Bandel, sudahlah kecewa nak hati buat bela video aja kan. Dengeri omongan Cekwan tuh. Selain tua pengalamannya juga banyak. Kamat. Kamat itu. Sama kayak konten caleg itu. Pertama Cekwan, janganlah bahaya kayak ke depannya. Terus? Bahayalah ke depannya. Tapi sekarang acuyuk ya. Dia ikuti kamu. Ini pengunjung ada Cekwan di ruangan ini. Aduh, aja. Senyum-senyum dia dengar kami ngomong ini. Tapi luar biasa Cekwan tuh. Cekwan ada bangnya. Yang selalu mengedukasi. Setiap ada, jangan bahaya. Awak takut dipecat dari antik. Memang akan terus untuk ini ya, mengangkat konten-konten persoalan kota. Mudah-mudahan tetap konsisten di persoalan kota, karena ku jengok kota Palembang ini turun drastis, terutama di bagian jalan. Karena aku pribadi sudah merasa Palembang ini darurat jalan rusak. Selain jalan, kemana lagi nih rencana? Masalah jalan. Masalah jalan sama parkir. Parkir itu Palembang, khusus Palembang ini kalau aku pribadi tebang pilih. Jadi tebang pilih dalam artian di depan mall itu kan banyak nih Gojek ataupun aplikasi online lainnya kan. Padahal di situ tidak ada pelang dilarang parkir di depan mall itu. Tapi kita lihat terlalu banyak yang diangkut, yang dilarang, dipasanglah sebuah portal. Padahal portal itu lebarnya sama dengan satu mobil. Jadi buat apa ada portal? Jadi sedangkan di parkiran di kantor pemerintahan itu luar biasa. Lah tahu ada pelang dilarang parkir, tapi tetap parkir
bahkan berlapis, gitu. Parkirnya berlapis, ada yang di pucuk trotoar. Jadi seakan-akan kok takut sih sama yang plat-plat merah itu. Kenapa tidak plat merah dulu? Karena kan mereka kan harusnya menjadi contoh buat masyarakat. Mereka kan bagian dari pemerintahan. Pemerintah kan ibu kandungnya dari masyarakat. Kalau dia memberikan contoh yang tidak bagus, ya cuman masyarakatnya gitu. Nah, ini pengunjung, Bung Rian dengan teman-teman ini ngadakan riset dulu, jenguk dulu ke lapangan, baru bikin konten. Iya, itu pun sudah kemarin pun ada yang di depan Mall PTC. Itu katanya bikin macet jalan. Banyak motor yang diangkut sama mobil. Jadi pada hari yang sama itu diberita katanya di Jalan Merdeka juga diangkut. Tapi pas aku sidak lapangan malah aku rekam. Oh ini katanya diangkut. Malah berlapis plat-plat merah parkir di depan itu. Wah, ini siap-siap ini untuk daerah itu akan didatangi oleh Bung Rian dengan tim antik tetap ya? Iya. Karena kita kan lihat ada 2 poin. Poin pertama, parkir itu kalau memang dibolehkan parkir, tolong dicabut pelang dilarang parkir. Tapi kalau memang tidak boleh, harus ditindak sesuai dengan apa yang ada aturannya. Dan kita heran ya, parkir itu kan diatur oleh pemerintah daerah. Tetapi pemerintah daerahnya kadang mustahil lah tidak mengetahui hal tersebut. Jadi cobalah dulu, didik dulu pemerintahannya, baru bina masyarakatnya. Kalau pemerintahnya sudah tidak bagus, apalagi masyarakatnya. Jadi jangan salahin masyarakat kalau ibu kandungnya baik, cak itu gitu nah. Tapi siap tidak nerima lagi telepon, dihubungi lagi, dicap sebagai apa ya, gorengi wong ya. Ya kalau ditelepon ini selagi dia positif, tetap dengan bukti yang cukup, apa boleh buat kayak itu nah. Yang pasti pengunjung, terutama pemerintah daerah, kita harus jangan nanti kritik lah yang disampaikan oleh Bung Rian dengan kawan-kawan itu sebentuk kritik, sebenarnya bentuk kepedulian ya. Ya karena kita tuh pengennya pemerintah tuh jangan tebang pilih lah, jangan masyarakat parkir sembarangan ditangkepin, sedangkan plat merah mobil-mobil dinas sebebasnya gitu. Parkiran 2 lapis, ada di atas trotoar. Jadi peran itu ada kata patah tuh bapak kencing berdiri, anak kencing berlari gitu nah. Iya, benar. Jadi kalau mereka memang contoh yang tidak benar, ya ngapa masyarakat ditangkepin gitu nah. Dandanan tuh memang dandanannya kayak ini nih memang. Harusnya tidak pakai baju, cuman bejas bae. Kalau kaget di marahi oleh Cekwan, pakai baju sih. Pakai Cekwan lagi. Kalau kaget ya, pada saat pemilu kan masa kampanye. Kira-kira merapat ke tim dah, salah satu tim. Ya balik ke hal tadi, tapi kalau ke tim pikir dulu, tapi kalau diajak jadi wakil wali kota langsung siap. Itu tersirat ya, dan silakan hubungi langsung lah. Saya juga tidak bisa untuk mengarah ke situ. Istri ngasih komentar kayak itu, sempat nggak terpikir Bung Rian, oh iya benar juga ya kata istri aku. Ya kadang istri itu ngomong kayak gitu, tapi dipikir tuh melawan gitu. Kalau udah kita yang bergerak, sampai kapan gitu nah. Jalan rusak itu pun kalau kita tidak ada, mungkin kalau tidak viral, entah sampai kapan itu akan dikunjungi lagi gitu nah. Sedangkan itu perkataan dari waskita katanya sampai bulan 12. Sedangkan setelah video itu viral, malamnya terjadi kecelakaan cewek yang meninggal di jalan berlubang. Nah itu kan menunjukkan sebuah bukti bahayanya jalan berlubang, bukan cuma menyebabkan celaka, bahkan pun meninggal dunia. Jadi kalau bisa jalan tuh tidak pacak bagus, layak jadilah gitu nah. Jadi bisa kami simpulkan konten yang dibikin oleh Bung Rian, tim antik, Cekwan dan teman-teman bukan pesanan. Bukan pesanan sama sekali. Tidak dibayar. Tidak dibayar. Berdasarkan komunikasi dengan masyarakat. Kalau tidak dibayar kami kemarin. Dibayar siapa? Dibayar oleh masyarakat sekitar, dikasih minum, dikasih makan, dikasih rokok. Serius ini aku nanya? Iya, ketika muat konten. Ngapain kamu goling-goling? Buat konten. Ya sudah buatlah konten. Kami juk makan katanya. Dijoknya rokok, dijok minum. Nah, makasih untuk warga sekitar. Ayo dukung mereka, saya juga akan mendukung mereka. Jadi mereka benar-benar ikut.
Cek mana? Cek mana dulu yang duitnya. Mereka tuh ketika kalian datang Langsung antusias warga. Nah, ngapain kamu? Buat konten jangan rusak. Ya sudah, silakan buat. Apa yang kalian perlu? Makan, minum, kayak kita beliin katanya kan. Jadi sampai tambah antusias warga, tambah kami semangat buat konten. Dengar cerita katanya di sini kalau anak sekolah kadang sepatunya itu jadi kuning kalau musim hujan. Karena itu kan depan sekolah SD. Pasti depan sekolah SD, jadi kalau dia berjalan terblosok dikit, kaos kaki putih jadi kuning. Dan itu dipastikan warga ya, bukan Warga yang ngomong. Warga yang ngomong. Jadi pas kita datang, warga tuh banyak cerita. Ada yang nyampak lah, ada yang kena percikan kalau mobil lewat langsung mercik ke badan dia kan. Jadi, wah berarti di sini udah miris kayak itu kan. Makanya coba dibuat konten supaya ada gerakan yang lain dan alhamdulillah ada pergerakan dari pemerintah kota. Oke. Bung Rian, kalau bikin konten itu izin dulu enggak dengan RT, RW, atau langsung, atau kayak mana? Kalau izin tidak, langsung biasanya. Tapi mereka ketika ngobrol, jadi kasih tahu yo, ini nih. Ya, jadi apa, gitu. Ketika ngobrol, malah mereka, kalau BK dengan kamu nih segera diperbaiki katanya. Dan besoknya sudah diperbaiki, datanglah lewat situ. Woi kak, bolehlah lari gawe ke katanya. Bahagia ada. Ya, kalau bahagia tuh bahagia karena bisa menolong wong katanya. Tapi agak cemas takut juga. Motor Iya takut pemotor tadi. Oh kan pas pemotor kanan kiri ngoi. Balik malamnya. Ya. Kalau gak ada yang ngikuti nih. Ya. Tapi yakin nggak kalau itu tidak akan terjadi? Yakin tidak akan pernah terjadi karena kita optimis lah. Pemerintah itu juga butuh wong-wong cak kita yang mampu menunjukkan apa kekurangan dari kota ini. Setuju, Bung. Dan apa media sosial harus dimanfaatkan ke arah situ. Iya, karena kita juga tidak bisa nyalain pemerintah juga. Kadang minimnya pemberitahuan, mungkin warga juga ada yang takut nak ngelapor takut, nah ini takut. Mungkin pemerintah tuh butuhnya oke lah, coba kita yang bergerak gitu. Memanfaatkan media sosial sebagai edukasi untuk membangun kota jadi. Ya, ditegur dengan cara yang berbeda. Ditegur cara berbeda dengan cara yang unik. Cara yang unik. Dan ternyata berhasil. Berhasil. Oke, Bung. Jangan pernah berhenti terus lakukan itu, tapi tetap ya hati-hati yo. Iya, takut juga. Bukan hati-hati dalam artian jangan kalau saran dari saya jangan menggunakan kata-kata yang kemarin lagi yang kayak di caleg itu. Caleg itu ya. Tapi itu mengenalkan bahasa juga. Mengenal ke bahasa. Jangan mengenal ke bahasa, jangan bahasa kotor, Bung. Karena kalau di Jawa kan ada bahasa kotornya yang ini, di Sunda ada yang ini, di Palembang ada yang ini. Habis kita ngomong ini ditonton lagi pasti oleh gitu. Ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Dengan Antik, dengan Cekwan dan kawan-kawan, itu tuh emang sering kumpul, sering bahas konten atau kayak mana sih proses kreativitas kalian? Antik itulah tim yang kita buat dari anggota Paski, Persatuan Seniman Komedi. Jadi mereka adalah peserta dari lomba yang diadakan oleh Paski dan kita punya pola pikir kayak mana kalau peserta ini kita ajak silaturahmi terus. Jadi kita setelah mereka menang kita kumpul jadi satu. Kita kumpul jadi satu, kita sering sharing, buatlah video dan terbentuklah Antik. Boleh dong disebutkan siapa-siapa nama sahabat itu? Antik itu yang paling tua dewe, tua bangko dekat Agung itu namanya Cekwan. Ada juga yang Kribu, Mas Bawan, yang hitam kelet itu si Mas Komet, dan ada juga kameramennya itu si Bagas. Dan kita juga ada editing itu dari Jakarta, Bung Erwin. Oke. Ya. Jadi ini pengunjung di akhir podcast ini tidak terasa nih 30 menit ini Bung Rian kita ngobrol. Kayaknya sudah terjawabkan karena sudah beberapa kali juga beliau podcast di tempat lain. Saya hanya menekankan kalau apa yang mereka lakukan itu demi kebaikan masyarakat di Palembang dan di Sumsel umumnya. Ini bentuk kritik sosial, bentuk kreativitas dengan cara yang berbeda. Yang pastinya, yuk masyarakat kalau mereka bikin konten, dukung mereka yuk. Itu sangat membantu mereka dan sangat membuat mereka menjadi bersemangat. Dan untuk pemerintah, jangan anti kritik karena ini demi kemajuan kota kita, daerah kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.